A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian ilmu, yaitu kitab Al-Khusyu' fi Shalah, yang mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk memberikan ilmu untuk kita semuanya, sehingga kita bisa merasakan khusyuk dalam hati kita. Sebab khusyuk ini mempunyai makna yang sangat dalam, bahwa khusyuk adalah maknanya adalah takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini yang sudah hilang. Karena di awal ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu' yushiku an tadkhulal masjid al-jami' fala tara fihi rajulan khashian. Awal mula ilmu yang dicabut pada diri manusia adalah rasa khusyuknya. Sehingga nanti kata Rasulullah, ketika kita berada di masjid berjamaah kita sholat, tak seorang pun yang khusyuk sholatnya. Ketakutan Rasulullah terhadap umatnya karena banyak orang sholat tetapi tidak ada rasa takutnya, sehingga beliau mengatakan kam min qa'inin hazzuhu min salati at-ta'abu wa nasab. Berapa banyak orang sholat kata Nabi, tapi tak seorang pun yang khusyuk sholatnya karena at-ta'abu wa nasab. Yang dapatnya hanya dirasakan rasa capek dan penat. Ada kerugian yang dirasakan sehingga tidak tercegah. Yang dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar enggak terjadi. Banyak orang sholat, tapi yang dirasakan at-ta'abu wa nasab, capek dan penat. Maka jangan bingung kalau kita melihat banyak orang atau kita sendiri sholat, tapi masih ada kejahatan yang merasuk dalam hati kita, sehingga negara yang besar ini banyak orang sholat tapi koruptornya juga sangat besar. Al-khusyuk di dalam sholat, kita dituntun bagaimana merasakan khusyuk itu. Al-Quran menuntun kita, walaupun Rasulullah mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Nanti satu zaman banyak orang salat tapi tidak salat. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Dikatakan bahwa apa khusyuk itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajahnya nanti di akhirat seluruhnya tunduk di hadapan Allah karena malu, karena takut. Betapa dosa kita terlalu banyak yang diperlihatkan langsung di hadapan Allah nanti. Dan tampak semua kesalahan-kesalahan kita masa lalu kita akan diperlihatkan langsung. Dan kita, wajah kita penuh ketundukan dan malu. Itulah arti khusyuk menurut bahasa. Sehingga arti khusyuk adalah alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihatmu di saat berdiri sholat, dan Allah melihatmu di saat engkau menuju sujud. Sikap inilah adalah sikap yang dilihat Allah di saat berdiri, dilihat Allah di saat rukuk, dilihat Allah di saat sujud. Hanya dengan keimananlah yang kita akan bisa melakukan khusyuk itu. Sebab banyak orang tahu Allah melihat saya dalam kehidupan saya, tapi kita cuek. Allah melihat saya dalam kondisi kita melakukan satu perbuatan jahat, tahu, tetapi ia tidak mengimani. Berarti orang yang tahu Allah melihat dalam sholatnya tapi berbuat maksiat, maka orang ini telah kufur, telah mengingkari keberadaan Allah atau menghina Allah. Bahkan Allah marah terhadap orang yang sholat, tetapi ia tidak khusyuk dalam salatnya. Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat. Di dalam salatnya dia sahun, dia lalai. Kenapa? Alladzina hum yuraun. Karena dia riya. Orang riya itu sebenarnya orang yang mengingkari Tuhan. Riya itu adalah suatu keadaan batin yang Allah tahu dan kamu tahu dan kita tahu
Allah melihatnya, tapi tetap bukan karena Allah yang kita lakukan, tapi karena pamer kepada orang lain. Maka Allah pun marah. Maka fawailul lil musallin, dia masuk. Seseorang yang celaka. Walaupun dia sholat, tidak diterima sholatnya karena riya dalam batinnya. Nah, inilah salah satu apa khusyuk itu. Rasa khusyuk itu menyadari Allah selalu ada melihatmu di saat berdiri sholat. Allah melihatmu di saat sujudmu. Dan dipertahankan kesadaran ini di setiap keadaan. Maka masuk akallah jika sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang selama ini tidak terjadi terhadap kita semuanya. Semoga kajian sedikit ini bisa menghantarkan kita untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana khusyuk dalam sholatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.